Orang tua Brigadir Yosua berencana hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ayah Yosua, Samuel Huta Barat, akan menyaksikan secara langsung sidang vonis Ferdy Sambo CS. Keluarga berharap hakim bisa memberikan vonis yang bijaksana bagi para terdakwa pembunuhan Yosua, terutama untuk Ferdy Sambo yang dinilai sebagai aktor intelektual yang merencanakan pembunuhan Yosua. Kita berangkat nanti hari Minggu, lusa. Kita berangkat dari Jambi ke Jakarta untuk menghadiri persidangan tanggal 13 hari Senin. Yang berangkat nanti siapa aja di sana, Pak? Rencana yang berangkat kami berdua dengan istri. Selaku keluarga secara khusus saya dengan istri ya, kita itu sudah mendengar fakta-fakta di persidangan, biarpun melalui media-media massa ataupun melalui televisi, bahwa mereka sudah para fakta di persidangan itu persekongkolan, apalagi Ferdy Sambo yang begitu intelektual dalam perencanaan pembunuhan ini. Sementara psikolog klinis Liza Japri yang mendampingi Eliezer selama menjalani persidangan menyebut jika mental Eliezer bertambah kuat berkat dukungan yang diberikan sejumlah kalangan untuknya di persidangan. Jelang menghadapi vonis, Eliezer mendapat dukungan dari warga hingga kalangan akademisi yang menilai peran Eliezer sebagai pengguak fakta sangat besar, bahkan dapat mereformasi Polri pasca kasus pembunuhan berencana Yosua terungkap. Kan berasa sendirian, maksudnya dia orang kecil dengan pangkat paling rendah, datang dari keluarga yang mungkin siapalah gitu kan, keluarga yang Richard Eliezer ini tidak ada yang kenal, kemudian berhadapan dengan satu orang besar di sebuah institusi yang besar pula. Awalnya dia menyangka bahwa dia akan sendirian, tapi ketika kemudian gelombang dukungan itu terus datang, Richard perlahan-lahan mulai bangkit. Nah, ketika kemarin terakhir dari berapa amicus curiae itu turun juga, jadi dia makin yakin bahwa ternyata bukan hanya masyarakat umum saja yang mendukung, tapi juga orang-orang yang diasumsikan punya pendidikan tinggi, posisi tinggi, ternyata memperhatikan selama ini berbulan-bulan panjangnya kasus ini dan pada akhirnya turut memberikan dukungan luar biasa buat Richard. Pekan depan, Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati akan menghadapi sidang vonis perdana pada 13 Februari 2023. Sementara Ricky Rizal dan Kuat Maruf akan menjalani sidang vonis pada 14 Februari. Dan Eliezer akan menjalani sidang vonis terakhir pada 15 Februari. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, jelang sidang vonis Sambo CS pekan depan, apa yang akan menjadi pertimbangan hakim untuk para terdakwa? Sudah bergabung saat ini kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, dan pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho. Bang Roni, Pak Hipnu, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk Anda berdua. Selamat sore, Mas Tifal, Mas Hipnu. Ya, untuk kondisi fisik, mental, lahir batin dari Richard Eliezer jelang vonis gimana nih Bang Roni? Ya, posisi dari Richard Eliezer mempersiapkan vonis tentunya mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian orang tua sering berkunjung dan juga menguatkan Richard Eliezer, dan semuanya dukungan dari publik juga pun merupakan hal yang positif buat Richard ya. Jadi semuanya itu kita serahkan kepada majelis hakim nanti untuk putusan ya Mas Tifal. Terlebih sudah ada dukungan juga nih banyak sahabat pengadilan yang diajukan dari kalangan sipil, dari akademisi, itu menambah semangat juga ya? Ya, betul Mas Tifal. Tentunya dukungan dari akademisi, profesor, kalau di sini juga ada Prof. Hipnu, ini kan merupakan guru besar, dan kalau kita bilang kan dari latar belakang akademisi yang dari kampus-kampus besar yang ada di Indonesia, tentunya ini kan memberikan semangat buat Richard. Dan kami juga tim penasihat hukum optimis bahwa penegakan hukum yang akan berjalan, putusan majelis hakim tentunya putusan yang berkeadilan. Oke, singkatnya dengan harapan, saya harus tegaskan lagi nih, dengan harapan bahwa Richard bebas atau ada harapan lain? Target kami penasihat hukum sudah terlihat dalam pledoi kami maupun di dalam duplik kami memohon agar lepas onslah. Jadi kami meminta bahwa Richard Eliezer lepas, atau kalau dalam petitum kan dibebaskan dari tahanan. Tetapi itu semuanya kita serahkan kepada majelis hakim. Atas putusannya kami berharap putusan yang seadil-adilnya. Oke, kalau gitu Pak Hipnu, berkaca pada fakta persidangan yang berlangsung selama
lebih dari 4 bulan ini ya, kalau semoga saya tidak salah menghitung. Hitung-hitungan untuk vonis untuk pertama terhadap Richard Eliezer gimana menurut Anda? Ya, kalau Richard Eliezer kita pada konsep pemidanaan, Mas. Itu kan suatu yang baru yang kita adopsi. Oleh karena itu, kita harus kembalikan pada konsep GC adalah diputus yang paling ringan di antara para terdakwa yang ada. Itu undang-undang, Mas. Dan itu suatu yang memberikan suatu nilai, karena ini spiritnya apa? Spiritnya itu sebetulnya untuk memberikan kepada siapapun sebagai saksi ataupun sebagai terdakwa atau sebagai tersangka untuk mampu bisa berkontribusi di dalam suatu persidangan. Karena peradilan kita itu adalah peradilan civil law. Civil law itu negara itu masih terlalu kuat, itu loh. Polisi kuat, jaksa kuat, hakim kuat. Nah, bagaimana kondisi saksi, bagaimana kondisi tersangka yang dalam keadaan sendirian, ini harus mendapatkan support, dapat dukungan, effort. Ya apa? Adalah undang-undang LPSK. Itu yang kita lakukan. Coba Mas Tifal, kalau kita lihat pada saat Orde Baru, nggak mampu, jangankan menyampaikan, mau melaporkan aja sudah dilaporkan lebih dulu. Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi kasus Eliezer ini sebagai politik pembaharuan ke depan di dalam konsep pengungkapan suatu perkara. Oke, kalau untuk Sambo bagaimana kemudian yang dituntut penjara seumur hidup? Ya, kalau Sambo namanya pidana itu tidak bekerja dalam ruang hampa, Mas Tita. Maka saya berprediksi begini, kalau toh ini adalah suatu sudah bagian dari pencermatan seluruh bangsa Indonesia dan keadilan juga betul-betul taruhkan, mungkin pidana mati. Tapi perjalanan persidangan ini kan tidak sampai pada pengadilan negeri. Begitu upaya hukum, masyarakat sudah lupa menjadi seumur hidup. Masyarakat lupa lagi, kasasi menjadi 20 tahun. Bisa jadi seperti itu. Itu bagian dari politik hukum. Kalau kita bicara politik hukum mulai. Tapi kalau bicara norma, kayaknya seumur hidup sudah cukup. Tapi pertanyaannya, apakah seumur hidup itu konsisten nanti? Karena persidangan itu masih ada banding, ada majelis. Saya kira nggak mungkin terima aja Pak Sambo, pasti mengajukan perlawanan, baik banding maupun kasasi, bahkan PK. Nah, inilah yang harus dijaga di dalam sahabat pengadilan itu untuk mau dudukkan bahwa pengadilan itu betul-betul steril, betul-betul independen, bahwa kita ada di belakang semua. Jadi jangan takut apabila ada goyangan. Oke, ada potensi berubah tidak sesuai dengan tuntutan jaksa. Terlebih untuk Putri Chandrawati yang dituntut 8 tahun, Anda merasa bahwa ruang untuk ditambah beban pidananya itu juga ada? Kalau Putri kayaknya tidak. Saya melihatnya gender, Mas. Perkembangan politik hukum sekarang adalah gender itu menjadi suatu perhatian. Apalagi suaminya sudah dipidana cukup berat. Sehingga pertimbangannya bagaimana dengan anaknya. Bagaimana pertumbuhan anaknya. Bagaimana pendidikan anaknya. Ini saya kira keadilan yang harus juga dipahami memang agak menyakitkan ya, tidak memberikan suatu pembalasan bagi keluarga korban. Tapi itulah hukum, karena hukum itu sekarang bukan lagi retributif, tapi ada rehabilitatif. Kalaupun kemudian tidak berubah untuk Putri Chandrawati, berarti ada perubahan dong kemungkinan buat Richard Eliezer? Oh, pasti. Richard Eliezer adalah yang paling rendah. Sehingga kalau kemarin itu 12, bisa turun menjadi 5 atau 6. Kalau kemudian saya kaitkan dengan pernyataan Bang Roni tadi bahwa ia yakin Richard Eliezer bebas, ada peluang untuk ke arah sana? Ya, sekarang pertanyaan, apakah itu putusan bebas? Putusan bebas apabila seorang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan seperti dalam surat dakwaan. Pertanyaannya, apakah Eliezer itu tidak terbukti, tapi itu agak sulit. Memang betul, ada alasan-alasan pemaaf. Bisa juga menjadikan lepas, bisa dimungkinkan. Tapi kali pertimbangan-pertimbangan yang terjadi kayaknya tetap bertanggung jawab. Tadi ada hukum yang paling ringan. Menurut saya seperti itu. Kalau kemudian potensinya, maaf saya potong, kalau kemungkinannya adalah Putri diperberat, lalu kemudian Eliezer tetap dengan pidana sesuai dengan tuntutan 12 tahun, itu mungkin atau tidak menurut Anda? Oh, tidak mungkin. Kenapa? Tidak mungkin. Tidak mungkin, karena hakim akan mempelajari di aspek norma hukum. Aspek norma hukum. Karena nanti pertimbangan hakim akan dilihat, Mas Tio. Di sana ada istilah concurring opinion. Concurring opinion itu ada suatu pertimbangan hukum. Pertimbangan yuridis. Jadi kalau kemarin penuntut umum ada dilema yuridis, kewajiban hakim untuk menerjemahkan dalam concurring opinion bahwa ini tidak ada suatu dilema. Tergantung suatu pilihan yang akan dijatuhkan terhadap undang-undang LPSK bahwa hukuman yang paling ringan di antara para terdakwa. Sehingga posisi Putri yang sebatas itu perannya ya sudah berarti kemungkinannya Bang Roni
ya bisa jadi akan tetap 8 tahun. Gimana tuh ya Bang ya? Ya, kalau saya kan begini, Mas Tifal, kita harus perhatikan bahwa ada 3 peristiwa besar dalam perkara ini, dalam perkara pidana ini. Pertama adalah perencanaan, kedua adalah penembakan, yang ketiga adalah pengerusakan barang bukti atau yang disebut OJ, obstruction of justice. Jadi 3 peristiwa pidana ini merupakan 3 peristiwa yang tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang kita tinggal lihat para peran terdakwa itu ada di mana. Kalau Richard Eliezer sudah sangat jelas bahwa dia perannya itu ada di penembakan yang kedua. Perencanaan dia tidak masuk. Makanya mens rea tidak didapati. Kemudian penembakan dia berdasarkan perintah, perbuatannya diakui. Fakta persidangan dia kooperatif, dia sampaikan semua perbuatan diakui. Ketiga, mengenai pengerusakan barang bukti, obstruction justice, Richard Eliezer tidak ada di dalam sini. Jadi Richard Eliezer jelas peran posisinya itu ada di penembakan. Nah, tadi kita sampaikan bahwa konstruksi hukum yang kami bangun adalah perbuatannya diakui. Tetapi di sini ada penghapusan pidana. Penghapusan pidana itu pasal 51 ayat 1. Okay. Fakta persidangan mendukung, Mas Tifal, bahwa dia di dalam perintah patuh dan taat, aspek psikologi dari ahli dari jaksa penuntut umum juga sampaikan dia punya tingkat kepatuhan yang tinggi. Kemudian beberapa saksi juga menyampaikan dia punya tingkat kepatuhan yang tinggi. Aspek psikologi itu semuanya sudah jelas. Masalahnya posisi memberatkan sebagai eksekutor langsung loh Bang, gimana tuh? Ini yang kami tidak sependapat. Karena di dalam dakwaan, Mas Tifal, dia bukan eksekutor. Di fakta persidangan, dia bukan eksekutor. Tetapi di tuntutan, ada frasa eksekutor. Itulah yang kami keberatan, kemudian jaksa menyampaikan bahwa dilema yuridis. Nah, ini harus kita pahami bersama bahwa Richard Eliezer itu berdasarkan perintah. Kalau disampaikan beberapa ini, aduh kok siapa Ricky Rizal bisa perintah? Wong Jenderal Bintang 1 aja nggak berani tolak perintahnya. Okay. Itu kan fakta-fakta persidangan yang sudah disaksikan oleh semua gitu loh, oleh publik. Pertanyaan kami, siapa yang punya kepentingan agar Richard Eliezer ini divonis tinggi? Biarlah publik yang menilai. Dari awal kan kita sudah bisa lihat siapa yang mau Richard Eliezer dihukum tinggi. Gitu Aspek lainnya juga nih Pak Hipnu adalah penyampaian amicus curiae yang disampaikan oleh LSM maupun juga dari kalangan akademisi. Nah, menurut Anda Pak Hipnu, singkat saja, ini akan berpengaruh signifikan tidak untuk vonis terhadap Richard Eliezer? Ya, memang suatu hal yang baru ya. Ini baru dalam artian di konsepsi filo itu memang hal suatu baru. Tapi kalau common law kan tidak. Saya kira memberikan suatu dukungan yang berat, dukungan yang bagus. Karena amicus curiae itu bukan melawan, tapi adalah mendampingi, mendukung, kan gitu kan. Sehingga hakim untuk kokoh independensi di dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan fakta yang ada di persidangan. Berdasarkan keadilan yang timbul baik di persidangan maupun di masyarakat. Itulah yang dikembalikan sebagai keadilan yang objektif. Karena pengadilan itu bukan suatu berdiri sendiri, bagian dari komunitas masyarakat yang mendapat tugas untuk mendapatkan suatu putusan kepada negara. Oleh karena itu keadilan itu bukan hanya di pengadilan, tapi keadilan juga bagi masyarakat luas. Itulah kita mendampingi dalam suatu sebagai sahabat, bukan menantang. Bukan mengintervensi, tapi memperkokoh untuk independensi suatu pengadilan berdasarkan aturan yang ada, sehingga putusannya betul-betul berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang memberikan keadilan kepada semua masyarakat. Sederhananya, apakah itu bisa mengurangi pidana, Pak? Tidak. Bisa ya, bisa tidak. Bisa tidak. Tapi paling tidak mengurangi yang selama ini, gitu Mas Tifal, adanya goyangan bawah tanah, goyangan bawah air. Itu yang kita hindari. Baik. Itu yang kita hindari. Jadi sahabat itu harus melekatkan sana, gitu. Baik. Ya, kita akan tunggu dalam proses sidang yang akan dimulai nanti. Gilirannya adalah terhadap Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati tanggal 13 Februari. Pak Hipnu terima kasih. Bang Roni juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami hari ini. Sehat selalu untuk Anda berdua.